Shalom, selamat Jumat Agung bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi. Kudus, Amin.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, sebagaimana tertulis pada kitab Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. kita bernyanyi. Ada
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Allah, epistel yang ditetapkan untuk kita saat ini, tertulis pada kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Marilah kita membacanya secara bergantian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita tetap berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Ina Deborah.
Kita dengarkan persembahan pujian dari Ama Jericho.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Wajahmu
Kita nyanyikan ayat 1. Hatiku wajahmu pada salibmu, andai ku ingat kau selalu mengorbankanmu padaku. Kau sudah selamatkan diriku, kau tanggungku tu dosaku, kau menyembuhkan penyakitku, damai bahagia hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya mau mengundang kita semua melihat gambar di sampul acara yang kita gunakan pada hari ini. Perhatikanlah, ada 3 salib di sana, dan secara khusus perhatikan yang ada di tengah yang tergantung di salib itu. Ternyata yang ada di tengah itu, dia bukanlah Yesus anak Allah. Dia bukanlah Yesus yang dijanjikan itu, tetapi itu adalah orang asing yang menggantikan posisi Yesus. Demikianlah pernyataan orang-orang yang tidak percaya dengan peristiwa salib. Demikianlah pernyataan dari orang-orang yang sampai saat ini tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar telah mati di kayu salib. Mereka menganggap itu tidak masuk akal. Masakan seorang juru selamat mati tersalib? Itu adalah kutuk. Maka menurut mereka tidaklah benar Yesus itu mati tersalib. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, orang-orang yang tidak percaya akan kematian Yesus di salib itu tidak hanya berasal dari zaman ini, tapi di zaman Yesus yang sudah melihat peristiwa itu pun masih ada banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa yang mati itu adalah Mesias, bahwa yang tersalib itu adalah Yesus anak Allah. Padahal jauh lama sekali pada perjanjian lama itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dalam hal ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ketika umat Israel ada di pembuangan Babel, pada saat itu Yesaya tampil di hadapan mereka, memberikan nubuatan ini
dia mengatakan nubuatan bahwa Mesias akan datang. Dia akan menderita. Untuk apa? Untuk membebaskan Israel dari pembuangan Babel itu. Tetapi sekali lagi, tetap saja ada banyak orang dari antara orang Israel dan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya akan Mesias itu. Termasuk orang-orang sekali lagi yang melihat Yesus, yang melihat peristiwa Yesus tersalib itu pun masih ada banyak yang tidak percaya sampai saat ini. Itu sebabnya pada perayaan Jumat Agung tahun ini Tuhan berfirman bagi kita semua. Kalimat pertama atau kata pertama dari Tuhan buat kita pada hari ini adalah perhatikanlah. Di ayat 13, sebenarnya dari kata aslinya hanya Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata sesungguhnya. Tapi lebih dekat terjemahan aslinya di bahasa Batak nanti disebut idama. Atau yang lebih dekat lagi itu di terjemahan New International Version disebutkan behold, pay attention. Lihat dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berfirman pada hari ini kepada kita semua, lihat dan perhatikan sungguh-sungguh pada salib itu, bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi. Yesus telah mati. Itu yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Mesias, hamba Tuhan itu telah menderita dan dia mati tersalib. Itu sudah dinubuatkan dalam masa perjanjian lama. Namun orang-orang masih ada yang tidak percaya. Sungguhlah malang jikalau di antara kamu yang hadir pada saat ini masih meragukan bahwa Yesus itu benar-benar telah mati tersalib. Dalam buku ND 426 di sana sebenarnya sudah ditegaskan. Dia bertanya dan dia menjawab. Tutu nama te Yesusi humokop ibaon durus diha parsilangi mudarna itongon songoni tutu umbai nama te Yesusi siala audoi. Sungguh dan benar dia mati di kayu salib. Maka jemaat yang dikasihi Kristus, pandanglah salib itu pada hari ini. Ada 3 pokok penting yang harus kita perhatikan dalam memandang salib pada perayaan Jumat Agung ini. Yang pertama adalah dia berhasil. Allah berkata kepada tentang hambanya itu, hambaku itu akan berhasil. Berhasil dari bahasa aslinya yaskil itu berarti dia bertindak bijaksana. Maka ini bukan kesuksesan, tapi sebuah warna atau kriteria pelaksanaan. Itu dilaksanakan atas kecerdasan dan kebijaksanaan. Seluruh tindakan, perbuatan dari hamba Allah itu, yaitu Yesus Kristus, itu adalah tindakan yang bijaksana. Dan itu adalah tindakan atau pekerjaan yang dikerjakan dengan sempurna. Apa yang diberikan kepada Yesus sebagai tugasnya? Tugasnya adalah melaksanakan karya keselamatan. Karya keselamatan telah dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna. Kita tahu ada banyak bukti bagaimana Yesus menyelesaikan tugasnya itu atau karya penyelamatan umat manusia itu dengan sempurna ketika dia di kayu salib. Ketika Yesus tersalib, dia berkata, "Aku haus." Tetapi ketika orang-orang soldadu itu memberikan dia minum, Yesus menolak minuman itu. Karena apa? Karena ternyata minuman itu sama dengan bius yang bisa menghilangkan rasa sakit. Yesus tidak mau mengkonsumsi minuman yang bisa menghilangkan rasa sakit, karena dia benar-benar mau merasakan seutuhnya bagaimana sakitnya hukuman karena dosa. Sedikit pun dia tidak mau terlepas atau terlewat dari rasa sakit itu.
Itu sebabnya Yesus menolak ketika dia disuguhkan minuman itu ketika dia tersalib. Dan ketika dia tersalib dia juga berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Bahwa semua hukuman karena dosa sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Semua itu dikerjakannya dengan sempurna. Dan satu hal yang paling besar ketika kita sebut dia mengerjakan itu berhasil dan sempurna, disebutkan Yesus melakukan keselamatan itu atau karya penyelamatan itu once for all. Satu kali, untuk semuanya, untuk selama-lamanya. Ketika kita bandingkan di epistel tadi, Yesus dibandingkan dengan imam-imam perjanjian lama. Imam perjanjian lama akan masuk sekali setahun ke ruang Maha Kudus untuk berdoa dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, memohon keampunan dosa. Itu diulang-ulang setiap tahun. Tetapi Yesus, Imam Agung itu, dia hanya melaksanakannya satu kali untuk semua dosa-dosa kita, untuk selama-lamanya. Maka memandang salib, kita melihat bahwa kasih Allah yang sempurna untuk menyelamatkan dan membebaskan kita telah nyata di hadapan kita. Memandang salib itu sama halnya kita sedang membaca surat cinta dari sorga. Kita menerima surat dari sorga yang isinya hanya 3 kata, yaitu I love you. Allah mau berkata kepada kita dari salib itu, aku mengasihi kamu. Itulah surat cinta dari sorga yang kita terima ketika kita memandang salib. Lantas apa responmu hari ini? Ketika Tuhan berkata kepadamu, I love you. Harusnya kita menjawab dan merespon dengan mengatakan, oh Lord, I love you more. Aku lebih lagi mencintai engkau karena engkau sudah sedemikian mencintai aku. Karya keselamatan yang sempurna inilah yang senantiasa diingatkan kepada kita. Dan nanti ketika kita menerima perjamuan kudus ini, kita diingatkan akan karya keselamatan itu. Akan dikatakan kepada kita, dosamu telah diampuni. Dosamu sudah selesai. Dia berhasil mengerjakan karya keselamatan dengan sempurna. Pokok penting yang kedua yang perlu kita lihat ketika memandang salib adalah dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesus, hamba yang menderita itu akan ditinggikan. Ditinggikan itu sama artinya dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Tuhan Allah Sang Pencipta. Maka Yesus yang mati itu akan dibangkitkan dari kematiannya oleh Tuhan Allah Sang Pencipta. Dengan mengetahui ini, kita sekarang paham bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup orang percaya. Kematian bukanlah ujung dari perjalanan kehidupan umat Allah, tetapi kematian menjadi jalan menuju kekekalan yang dari Tuhan Allah kita. Kematian Yesus telah mematikan kuasa mati. Kematian Yesus telah mematikan kekuatan maut atau mati. Inilah menjadi sumber pengharapan dan kekuatan serta penghiburan kepada kita. Jikalau anggota keluarga kita satu tahun ini ada yang mati dan meninggalkan kita, ingatlah itu bukan ujung perjalanan kehidupan dia. Dan kita kelak ketika kita mengalami penderitaan dan sampai mati, ingatlah itu bukan ujung dari perjalanan kita. Karena jikalaupun kita mati, kelak kita akan dibangkitkan kembali dan diberikan kehidupan yang kekal bagi siapa-siapa yang setia mengikut Yesus Kristus. Yang ketiga, ini yang terakhir. Memandang salib, pokok perhatian kita adalah dia akan membuat orang dan bangsa-bangsa tercengang. Tercengang atau tertegun sampai membuat bangsa-bangsa, raja-raja, orang-orang menutup mulut. Mereka tidak sanggup berkata-kata melihat peristiwa salib itu.
Memang ada banyak yang tercengang pada saat itu. Kita mendekat kepada salib Yesus Kristus itu, melihat peristiwa di sekitarnya. Disebutkan tadi di ayat yang keempat, 14, bahwa Yesus, hamba yang menderita itu, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kawat duri yang ada di mahkota yang di kepala Yesus telah mengeluarkan darah akibat tusukan-tusukan daripada mahkota duri. Wajah Yesus yang penuh dengan kelembutan dan kasih telah tercabik-cabik oleh cambuk dari serdadu-serdadu dan ludah orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Maka ketika disebutkan begitu buruknya rupa Yesus, hamba yang menderita itu menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya penderitaan karena dosa. Betapa sakitnya dan perihnya penderitaan karena dosa. Jemaat yang dikasihi Kristus, seharusnya engkaulah yang merasakan itu. Kitalah yang merasakan semua yang dirasakan Yesus Kristus pada saat itu. Disebutkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Badanmu ini itu yang harusnya kena cambuk. Tangan dan kakimu itu yang harusnya dipaku. Wajahmu itu yang harusnya diludahi. Lambungmu itu yang harusnya ditikam. Tetapi Allah melalui Yesus telah menggantikan posisimu di salib itu. Maka harusnya tidak ada satupun lagi dari antara kita yang berani berbuat dosa, karena begitu luar biasanya dan hebatnya penderitaan akibat dosa. Orang-orang juga tercengang melihat peristiwa di salib. Kita tahu ketika peristiwa penyaliban, ada banyak fenomena yang terjadi di sekitar salib itu. Disebutkan ada dua penjahat yang lain yang disalibkan di sisi kanan dan di sisi kiri Tuhan Yesus Kristus. Mereka berdua itu disalibkan, itu adalah hal yang biasa karena mereka berdua adalah memang penjahat. Tetapi Yesus yang ada di tengah itu luar biasa. Dia disalib bukan karena dosa-dosanya, dia mati bukan karena kejahatannya, tapi hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya begitu cepat penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu menegur penjahat yang satu lagi. Ketika penjahat yang satu lagi ikut mengolok-olok Yesus dengan berkata, "Jika engkau adalah anak Allah, selamatkanlah kami dari salib ini." Penjahat yang di sebelah kanan itu dengan cepat memarahi dia. Dia berkata, "Tidak tahukah kamu, kita disalibkan karena kejahatan kita. Dia yang tersalib ini disalibkan bukan karena kejahatannya, tapi untuk keselamatan umat manusia." Dan pada saat itu dia meminta, "Ya Tuhan, ingatlah aku ketika engkau sampai di surga atau di paradise." Kecengangan itu juga terjadi ketika detik-detik kematian Tuhan Yesus. Disebutkan langit menjadi gelap gulita mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore. Matahari seolah-olah malu dan menyembunyikan dirinya dari Yesus ketika dia melihat wajah Yesus, mata Yesus yang hampir tertutup di salib itu. Matahari itu juga merasa tercengang dan tertegun. Dia terdiam dan dia menjadi kegelapan. Telah diuji dari sisi ilmiah, itu bukan gerhana matahari pada saat itu, karena itu bukan musimnya. Itu juga bukan karena kepulan asap dari Merapi, karena tidak ada Merapi di sekeliling bukit Golgota.
maka satu hal yang pasti kita mau menegaskan itu adalah tanda semesta ini pun tercengang dan tertegun melihat peristiwa atau karya keselamatan itu. Dan satu lagi, peristiwa salib yang membuat orang tercengang dan tertegun. Ketika Yesus sudah mati, di sana ada kepala pasukan yang berhadapan dengan Yesus yang melihat mati sedemikian. Dia tercengang melihat kematian Yesus dan fenomena alam itu. Sampai-sampai mulutnya tidak sanggup lagi tertutup dan dia berkata dengan refleks, sungguh dia ini benar adalah anak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sekarang bukti apa lagi yang mau kau minta untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar menderita dan mati di kayu salib? Pandanglah salib Kristus. Konsekuensi memandang salib Kristus adalah menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, janganlah hidup sembarangan lagi. Janganlah hidup asal-asalan lagi, tapi hiduplah terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikut dia, mataku memandang Yesus, yang kupuji dialah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, atas cintamu yang begitu besar bagi kami umat manusia. Hanya oleh karena dosa dan pelanggaran kami, Engkau telah mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. Ya Tuhan, harusnya kami yang mengalami itu. Harusnya kami yang tersalib di salib itu. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menggantikan posisi kami. Ya Tuhan, dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Segala pelanggaran dan kesalahan kami telah Engkau ampunkan. Dan karya keselamatan telah Engkau kerjakan dengan sempurna. Maka tolonglah kami menghargai kasih dan pengorbanan-Mu itu di dalam kehidupan kami mulai kini dan sampai selama-lamanya. Jangan biarkan kami hidup sembarangan lagi atau asal-asalan lagi, tapi biarlah hidup kami ini kami arahkan hanya kepada Yesus dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua umat-Mu untuk melaksanakan firman-Mu ini. Tuhan, terima kasih, oleh bilur-bilur darah-Mu kami menjadi sembuh. Maka seluruh sakit penyakit yang kami derita, yang dirasakan oleh jemaat-Mu pada saat ini, yang datang ke gereja ini, atau yang terkulai lemas di rumah sakit dan di rumah mereka, ya Tuhan, sembuhkanlah sakit penyakit kami semuanya. Supaya dalam kesembuhan itu kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas karya-Mu yang besar ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Kau
Masuk mahita tu ulau nabadia songon di parningotan di hita di sedarion di hamamaten di Tuhan Yesus. Songo bobu di hita salhutna. Nama dohoti, nama calo di ulau nabadia ima akanau malua siapa kakungi manang yang sudah maka tidak kon hapur siaon. Jala naso di balian di huria. Ima nama dohoti ulon nabadia. Masuk mahita, marede mahita sian nomor 152 ayat sada. Yesus namamu ursan dosa dameni debatana sumurung sian salu roha imana mangaramoti ate muna do roha muna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan dibata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungu dison adora ku pangakami anu parpadanan nabadiai leho mato di porbadia tu ganup hami asa ditubuon hapur sion na mangulu di hami asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami pargugui mahami maswadahu diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuon hapur sion na mangului hami sai taiti rohanami asa lemalu kami tu banua gijang asa sai masiolami paimai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita kanong pinahamaul ni debata ita sakap nuang mangaton perbadanan nabadiai di baini tatibang jumulu manang na tau hita marulon nabadia asa unang hona uhum manang ise sian hitaun ai hola na uduk roha jala nama nol soli rohana alani pambayanan na nasoture jala nama nopoti dosana jala na porsia di hasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton perbadanan nabadiai alai akan na dohok marula nabadia unang be dioloi sibolis unang be didati mardosa tung padau kamu marhamuna siani tunggo tapok kamu mah hosom dok lateni roha alai paingot-ingot tamu mah Tuhan Yesus Kristus nong mate jalan nong mulak manguluh mo pepamu asa tahu hamu mangaton perbadanan nabadiai di bahini tata kasih bema jolor hatta jala alusi hamuma suku-suku non jong mahita saluhutna. Na parjulu di parhatu tu rohamdo halak perdosa doho sian hatu tubum don alani pangalosim di pati ni debata molo di parhatu tu rohamdoi dokma olo na marsak do roham alani dosami jala di pangido roham naing malua ho nuang sian dosam molo songoni roham dokma olo na patuluhon di parhatu tu rohamdo nong ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nong mate do mulak manguluh mo popo mamursan jala manesa dosam molo songoni di parhatu tu roham dokma olo ulu doho maggotapon sian roham lati ni roha dot hosom ni roha akub ni ulu doho mardinggan dot halak na mangarsahi ho jalana ulu doho manesa dosa ni dongamu songo na pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam molo songo ni roham
dogma olo atong tapuduk bema rohata jala tatopoti masudi dosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamuna martangyang mahita ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa gudang dohami ay jujur hulau si hami patingmu tamado hona uhumu hami nuaing dok sugud molo belo sonomu tu hami hobar tu bamben nami i alai alani godang ni asin di holong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehomu huma popami alani i ubaina hum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jalo mahami sai se sama dosa nami jala lehon ton di porbadia tu hami asa margogo hami mangalu nasa dosa don mangulahon na hobar tu lomo ni roham saliling di tano ondope hami amin atau kamu akan manopoti dosa muna jalan mauas di asini rohani debata sai sahat matuhamu nahina porsio muna mangasaun hatani Yesus do hudok tuhamu pos ma rohamuna nunga sesa salut dosa muna marhite-hite guarni debata ama anak dot todi porbadia amin ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai rumah harajaunmu sai saut malomon di roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadari on hangulua siapari re sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu yuntu pangujunan palua mahami siam pangago ai hodo na punah harajaun dot haguguun ro di hasangapon saliling nilileng na amen hudul mahita mari de mahita Yesus nasine atong tangyok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padiri on perpadanan na badiai dibuat Tuhan Yesus dosa gusagu borngin nai uju tarcehi di bana di dokma moliate dungi di ponggoli mai di parleho matua kasisianna huhut ma di dok jalo hamuma jalapangan ma dagi kudoi nani leon tu hamatian huma popamu baik kamu masongoni baen parningotamuna di ahu jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginuman didok ma moliate dungi didok matuna sida jalo hamu masude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maon marhiti-hiti mudarhu nani usianu mapopamu bain hasesani dosa sai baik kamu masongoni bain parningotamuna diahu atong roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata amin ditiki marede hita laos disoma ro mar 10 halak 7 lu Di jago
Mari dimahita sian ede nomor 475 ayat sada. Laos jongjong mahita saluhutna. Marolo polo liki aladito bus Yesusin amusude taegeai sailas rohaku manoi sonang mitiki dungjupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajariau kan main malas ni rohaau sonang mitiki dungjupang Yesus Martang yang mahita puji ma Tuhan di bata ali todiku jalan nasa rohaku di bagasa memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ali todiku jala unang tung halupahon tingkan basa ni sudena. Ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahit mu sudena. Ibana paluau hosam sian hamagoan jala dilehon tuho dengan basa do asini roha. Para si roha jala perdingkan basa do Tuhan di bata. Lebat tarimas jala para si roha gudang dang di bayan tuhita na khobar tu dosata jala dang di baloson tuhita na khobar tu hajatota songon asini rohani ama-ama tu akayanakonna do asini rohani tuan di bata di akana maka biari ibana nungatakas di patudon di bata holong ni rohanai tuhita dinamati Kristus humopop hita uju perdosa dope hita atong dalam melua mah hita noaing sian rimasna dungga be perpitor hita hinorhoni mudarnai dibaini sai pujioni pamangaku do rohaku do nasa pambenaku do Tuhan di bata ola nion rodi saleleng ni lelengna tatangnya kuma pilihan nata pasahat di bagasan tikion
Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo harorwani saluhut sila lihon na dinggan do nasa uli basa na malutus. Pasatami masih nelehon mi tu hami pilan nami tu ho. Say jalo magabi uap na husus di jolom. Pasu jala ramoti ma. Asa parahasya kami pilihanon pati buluhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti ite terdim. Asal mutadah hami godeng silon mi tu hami. Asal girgir ham mandok mulyati tu ho. Marhiti ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni ondiro di pamata osado odoki rodi salu artaku upasahan Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhun nunga patar huida hami holong ni roham na gudangi gumodang doi holong ni rohani ama-ama tu ina-ina di anakonna tung naso tertimbang do godang do argani silelehonmu di hami ai anakmu na sesedai disuruh holo gabe jolma manaun pardangulan icak-icak dohot pasta-pasta gabe tarpajali mana jala tu hamatian humopopami mau liate marohanami ala nong usai hutang nami jala malua hamisian dosa do sian hamatian ima gonggoman ni si bolisi ala ni pujion nami magwarmu na badiai ala nong dipatupa anakmu perdomuan perdingganan nami tuho ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nong mamorsan dosa nami do dosa ni hajol maun mau liate marohanami tuho jala pujion nami mahoro di sanilenga saya tatap mahuriam nahinokop mon jala napi napungumi saya pahot madi hami hasesani dosa do dame napi natupami saya paias jala perbadiai mahami asa terbuat ko hami tu banwa gijang pasahor kami tu akan nabadiai saya bunuh jala persilakom majol mana buruki do sakap-sakap naroa di bagasan hami asa unang marlidak kami mendapoton amana di banwa gijangi hupasatami ma diri nami tuho jala huleo kami rohanami ban inganamu ala nong hinokopmu hami di homa hami jala di homa hami saya unang luas hami sirang siakko dongani mahami jala saur mahotu hami saya patugu mahaporsion nami tuho asa hot lakan nami rodi ujung ni hamatean saya ramoti ma akaruasmu nama maritan holong ni roham dot dalan naung pinutupami atong manang mangulu manang namate hami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya si roham ingot mahami dia sangapon mi jala buak kami tuha sonangan na di lambung ni debata amin alia manami na di bona gijang saya pinarbadia magwarmu saya Roma harajaunu saya saut malomone roham di bona tongaun songo na di bona gijang leo matuhami sadari on hangulua siapari saya sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugi untuk pangujunan balua mahami sian pangago ai ho do don hago go rodi mama on saleleni amin mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tu todim amin 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 amin
di hita salutna amanami do inanami hita nama persoalan di sadaran di perningkotan hari hamamate Tuhan Yesus songo bobo di hita anon tepat jam sada marpungu dope hita di gari jaun ima marhiti ulau nahohom tepat jam sada manon pungu muse hita di gari jaun di bagasan tikion aka pelayan di bagasan Jumat Agung Sedarion sian organis song leader nang aka parladuni huria namar hubas sok song ini hami song uluan nang padita fungsional pasaton selamat marjumat agung di hita di Sedarion Horas